Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tania Patesia dengan NPM 1707102000013. Jadi pada saat ini saya akan menyampaikan kembali materi dari mata kuliah Media, Teknologi, dan Jaringan Sosial yang telah saya lewati selama 1 semester. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakangnya. Latar belakang dari mata kuliah Media, Teknologi, dan Jaringan Sosial. Jadi, sejak berabad-abad, masyarakat itu telah melewati fase perkembangan, mulai dari masa feudalisme hingga memasuki dunia postmodern saat ini. Dan perubahan tersebut tak lepas dari pengaruh besar teknologi sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya sebagai contoh, perkembangan teknologi media informasi yang kini berkembang pesat di masyarakat telah menyebabkan penyebaran informasi terbuka sangat luas ke setiap penjuru dunia, ke setiap sisi di dunia. Jadi tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu. Dan berabad-abad, media yang artinya adalah bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi telah mengalami perkembangan yang terus-menerus dan juga pembaharuan yang terus-menerus. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai era-era perkembangan media yang telah terjadi selama berabad-abad tahun hingga saat ini. Jadi pada dasarnya terdapat 4 era perkembangan media yang telah masyarakat alami. Yang pertama yaitu era tulis. Era tulis ini dicirikan dengan masyarakat mulai menggunakan tulisan sebagai alat untuk bertukar informasi, sebagai alat untuk berkomunikasi. Era ini tuh dimulai sejak zaman Mesir kuno atau sejak kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Di era ini, masyarakat menggunakan simbol-simbol seperti huruf atau angka yang akhirnya diukir di dinding, tanah, ataupun ditulis di kertas. Dan selanjutnya masyarakat memasuki era yang kedua, yaitu era media cetak. Era media cetak dicirikan dengan penggunaan surat kabar, koran, ataupun majalah sebagai media untuk menyampaikan informasi, terutama kepada masyarakat yang luas. Untuk komunikasi antar pribadi, biasanya mereka menggunakan surat kabar atau seperti surat pribadi yang dikirimkan secara pribadi, tapi untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat biasanya menggunakan koran atau majalah. Untuk era selanjutnya, yaitu era yang ketiga, adalah era media telekomunikasi. Jadi era media telekomunikasi ini dicirikan oleh penggunaan teknologi dalam proses pertukaran informasi, dalam proses komunikasi. Era ini dimulai dengan kemunculan telegraf yang akhirnya memunculkan inovasi-inovasi baru di masyarakat dengan bantuan juga dari ilmu pengetahuan. Jadi pada era ini muncul juga seperti TV, radio, dan juga telepon. Dan pada era ini media telekomunikasi telah
memudahkan masyarakat seluruh dunia untuk bertukar informasi. Seperti melalui TV, masyarakat Indonesia bisa mengetahui berita-berita dari luar negeri. Jadi informasi dapat tersedia tanpa ada batasan teritorial. Selain itu, untuk komunikasi antar individu juga bisa melalui telepon, yang akhirnya sangat menguntungkan dari segi biaya dan juga dari segi waktu. Baik, untuk era yang keempat, yaitu era saat ini adalah era komunikasi interaktif. Pada era komunikasi interaktif, ini dicirikan dengan penggabungan antara media telekomunikasi yang merupakan fase ketiga dengan teknologi komputer. Dan saat ini kita berada di fase era komunikasi interaktif. Pada era ini, WWW hadir untuk menggabungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, hingga terbentuk jaringan yang universal atau biasa yang kita sebut sebagai internet. Kita bisa melihat saat ini perkembangan internet sangat pesat, dan internet ini di dalamnya menyediakan berbagai jenis media komunikasi seperti surat elektronik, email, ataupun radio, podcast, TV digital, YouTube, dan sosial media seperti Instagram, Twitter, Telegram, dan yang lainnya. Bahkan ada juga yang disebut sebagai multimedia dalam bentuk telepon genggam atau handphone. Dan seperti yang kita tahu, di handphone ini bisa digunakan untuk berbagai jenis aktivitas sosial seperti telepon ataupun chatting, dan bisa juga digunakan sebagai bentuk hiburan atau entertainment untuk menonton, mendengarkan musik, dan yang lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini di era komunikasi interaktif memberikan dampak pula pada aktivitas dan jaringan sosial di masyarakat. Dan menurut definisinya, jaringan sosial adalah sebagai hubungan para aktor dalam kehidupan sosial. Dan aktor-aktor tersebut adalah individu seperti diri kita sendiri, ataupun kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan dengan adanya komputerisasi yang dicirikan dengan bergabungnya satu komputer dengan komputer lain yang membentuk jaringan yang lebih mengglobal yang dinamakan internet, di sini masyarakat dunia mampu membaur satu sama lain dalam jaringan sosial. Beberapa contohnya, misalnya dalam sosial media, seorang influencer yang melakukan kegiatan endorse mampu mempengaruhi pengikutnya yang banyak dan berlimpah di sosial media untuk membeli produk yang dia jual atau dia promosikan, karena telah terbentuk jaringan sosial antara mereka. Jadi walaupun sebenarnya mereka tidak kenal secara pribadi. Selain itu, beberapa contoh lain, misalnya artis luar negeri bisa membentuk jaringan sosial antara dirinya dengan fans-fansnya, misalnya di Indonesia, ataupun fans-fansnya seluruh dunia dengan bantuan sosial media, karena sosial media ini telah menjadi
media untuk membentuk jaringan sosial yang lebih luas.